dalam sebuah pernikahan itu komunikasi itu menjadi satu pokok utama. Karena apa sih? Karena kita sepanjang hari ya, sepanjang hari ketika kita bertemu dengan pasangan kita adalah ngobrol. Jadi kalau saya bilang pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu nggak ngomongin tentang anak. Walaupun hasilnya nanti anak ya, nggak ngomongin tentang anak, tapi ngomongin tentang kalian berdua. Kalau kalian berdua sudah selesai, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, maka tamu yang akan Allah hadirkan bentuknya anak, itu akan bisa menempatkan diri di rumah dengan happy, dengan bahagia. Makanya suatu perkawinan yang berawal dari saling menyembunyikan sifat-sifat diri ya, biasanya itu ya, akan berakibat timbulnya permasalahan dari ekonomi, lanjut komunikasi kembali, kebutuhan biologisnya. Nah, kadang ya teman-teman, kendala dalam berkomunikasi itu juga bisa berakibat di pernikahan di keluarga yang lebih besar. Jadi nggak harmonis. Bagaimana nanti konfliknya dengan orang tua, anak sama orang tua, anak sama menantu, ya. So, teman-teman semuanya, dari fakta atau fenomena yang terjadi ya. Nah, maka seringkali kita itu perkawinan ya dicercah, dicaci sebagai sebuah belenggu. Temen gue nikah nggak bahagia hidupnya. Ini dulu ya. Temen gue nikah nggak bahagia hidupnya. Kakak gue menikah nggak bahagia hidupnya. Masa masih bahagia aku? Aku masih bisa ke sana, kemari, sepuas hati, nggak terbebani oleh apapun. Banyak ya yang punya pendapat pikiran seperti itu. Teman-teman ya, asal tahu, hidup itu fluktuatif. Mau yang sudah menikah, mau yang belum, hidupnya juga sama, fluktuatif. Hanya beda konflik. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang marah, kadang terpuruk. Bedanya, kalau kita menemukan pasangan yang tepat, kita berkomunikasi juga dengan tepat, enak diajak ngobrol ya, enak diajak diskusi, maka fluktuatifnya kehidupan bisa kita nikmati bersama. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya kita bisa membangun sebuah hubungan? Karena tadi ya, seperti yang saya sampaikan, connected. Life, mind, body are one system. Bagaimana teman-teman membangun koneksi emosional dengan orang lain? Ikatan yang terbentuk teman-teman antara dua orang karena perasaan dan pengalaman yang mereka bagikan. Memiliki koneksi emosional yang kuat itu jadi salah satu fondasi dalam sebuah hubungan. Nah, ini life, mind, body are one system ini salah satu asumsi dari keilmuan neuro-linguistic programming, teman-teman. Mengatakan bahwa life, mind, body are one system. Jadi maksudnya apa, Bunda Nurif? Tubuh, pikiran itu menjadi satu kesatuan yang terhubung dan menciptakan sebuah reaksi atau respon dalam kehidupan. Bisa jadi teman-teman di sini 3 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau 2 minggu yang lalu nih, mikirin tentang jodoh. Atau sedang melintas pikiran pasangan jodoh, melihat keluarga atau teman yang sudah berumah tangga, muncul lintasan pikiran tentang jodoh, walaupun itu sebentar. Tiba muncul flyer sponsor menjemput jodoh mulia. Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Pikirin, nimbang-nimbang, udah dibaca pelan-pelan. Kayaknya kok malu ya kalau aku harus ikut kelas menjemput jodoh mulia. Kok kayaknya aku nggak laku banget gitu ya? Ikut nggak ya? Nah, di sini maka terciptalah sebuah pemahaman kehidupan. Oh, jadi
Ketika teman-teman sudah memberanikan diri, meniatkan diri untuk hadir, oh, jadi saya tahu loh diri saya itu seperti apa. Oh, jadi saya tahu loh atribut saya seperti apa. Oh, saya jadi tahu loh personality saya itu seperti apa. Nah, untuk bisa membangun sebuah koneksi emosional dengan orang lain, mindnya ditata dulu. Pikirannya dibenerin dulu. Bahwa aku itu memang pengen punya sebuah relasi dalam pernikahan. Pengen punya jodoh. Maka ketika itu tercipta di pikiran, tubuh akan merespon pikiran. Sekarang dalam kehidupan yang realnya, teman-teman ya, yang nyatanya ada dua hal. Ngikutin pikiran atau menolak. Beberapa orang itu ucapan dan perilakunya nggak kongruen. Nggak sama. Pikirannya pengen punya jodoh, tapi ketika ditanya, ditawarin teman untuk dikenalkan, jawabannya teman-teman pasti tahu. Ah, aku masih belum mikirin. Aku masih asik sendiri deh, gak mikirin jodoh deh. Ah, aku fokus dulu deh dengan kerjaan. Tapi sampai rumah, sampai kamar, sampai kos, sampai kamar kos ya, diem, merenung. Yang perempuan biasanya nangis. Yang cowok biasanya merokok sambil merenung. Jadi biasanya gayanya begini. Tatapannya kosong. Tarikan nafasnya panjang. Kalau katanya orang Jawa, netes eluh neng pipiku. Ada air mata yang turun di pipi. Ya Allah, kapan jodohku datang? Lah, ada yang tanya ke saya, Bu Nuri, apa saya itu salah kalau menjawab begitu? Ah, saya masih asik nih sendiri. Ah, saya nggak mikirin jodoh nih. Apa saya salah ya kalau saya jawab begitu, Bu Nuri? Satu, ketika pikiran kita betul fokus sama kerjaan, betul selaras yang kita sampaikan, sudah kongruen, pikiran sama tubuh itu selaras, nggak ada masalah. Hanya satu, vibrasi yang kamu tebar bahwa kamu belum mau menikah, maka ketika ada orang yang lagi mencari jodoh, kamu dan dia tidak dalam satu radar. Yang kedua, ketika pikiran ada lintasan, entah levelnya rendah atau levelnya tinggi, mencuat nih. Dan lintasan itu bentuknya adalah pertanyaan, kapan jodohku datang? Lihat orang enak ya punya pasangan gitu ya, jalan berdua, ngopi berdua gitu ya. Nah, tapi ketika ditanya, diberikan kesempatan, menolak. Bahkan denial terus. Maka yang terjadi apa? Galau. Dan hasilnya biasanya akan terus diberikan radar sebagai trigger. Tiba-tiba ada jodoh lewat. Kelihatannya PHP datang. Hilang deh. Muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Udah kayak jerawat. Ya, muncul lagi, hilang lagi. Nah, jadi tambah galau nggak sih? Tambah galau, tambah nggak nerima diri, tambah insecure. Kayaknya yang disampaikan Bunda Fitri benar-benar gue nggak punya harga diri kayaknya. Benar nggak sih? Nah, maka teman-teman, ketika teman-teman memang sudah punya pikiran ke sana ya, yuk life, mind, body itu dikonekkan. Bangun koneksi emosi dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah pemetaan pikiran. Bagaimana kita memahami cara berpikir orang lain yang akan menjadi pasangan kita tentunya. Nah, everyone lives their own unique model of the world. Ini juga salah satu asumsi dari neo-linguistic programming.
atau NLP sebutannya. Bahwa setiap orang itu hidup dalam model dunianya sendiri dan unik banget. Tiap orang, teman-teman, yang akan menjalani hidup berdasar dengan cara berpikirnya sendiri. Model dunianya, pikiran internalnya berasal dari berbagai macam. Dari pola asuh, dari sejak kecil ya. Ada beberapa orang yang memandang semua dunia itu optimis banget. Ada juga yang memandang juga pesimis. Dan salah satunya adalah tentang sebuah atribut diri. Maka ketika teman-teman ya sudah menemukan, oh atribut saya orang yang detail loh, cerdas, pinter, rapi, maka ketika kita memilih relasi, kita biasanya menggunakan atribut itu. Dan orang lain pun sama ternyata. Mereka juga punya atribut yang mereka gunakan sebagai tools ketika mengalami proses berpikir. Maka ketika saat menjalin sebuah relasi atau hubungan, kita tidak bisa teman-teman memaksa cara berpikir kita kepada orang lain. Orang lain juga mempunyai atribut dan dia pakai atribut itu. Yang ada bagaimana sih cara kita menebarkan, menyampaikan atribut kita. Salah satu contohnya, atribut saya rapi nih. Saya nggak bisa memaksa orang yang bekerja dengan saya juga rapi. Nah, relasi saya misalnya ya, dia nggak rapi. Padahal sebenarnya dia itu mungkin tipenya benar-benar yang berantakan semisal gitu ya teman-teman ya. Kamu itu ya nggak rapi banget sih. Kehidupan kamu itu ya rapi dong sedikit. Aku nggak suka loh sama orang yang nggak rapi. Udah deh kalau kamu nggak rapi, gak usah kerja bareng aku. Pusing tahu ngajarin kamu nggak rapi-rapi. Ya, relasi kita yang nggak memiliki atribut rapi, dalam proses berpikirnya hingga muncul respon perilaku nggak rapi tadi, sebenarnya itu adalah nggak punya contoh. Nggak punya contoh harus ngapain sih untuk terlihat rapi? Atau nggak tahu gimana caranya rapi itu seperti apa sih? Gerakannya seperti apa sih? Contohnya bagaimana sih? Perilakunya bagaimana sih? Itu nggak tahu di benak mereka, di pikiran mereka. Maka yang bisa saya lakukan adalah menebarkan, menyampaikan atribut saya. Mbak, aku kasih tahu ya, caranya kalau membersihkan rumah, habis nyapu, sapunya itu ditaruh lagi di tempatnya. Di mana tempatnya? Di belakang sana. Ada tempat cantolan sapu. Nah, dah ya, taruh sini, kelihatan rapi nggak rumahnya? Nah, itu yang namanya menyampaikan atribut kita, menyampaikan skema diri kita. Kita nggak bisa memaksa orang lain, memaksa relasi kita menggunakan atribut diri kita. Yang ada adalah kita menyampaikan. Ya. Dan yang ketiga adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini apa, teman-teman? Komunikasi efektif ini adalah the meaning of communication is the response you get. Nah, ini juga saya ambil dari asumsi neurolinguistic programming ya. Makna sebuah komunikasi itu adalah respon yang Anda dapatkan. Apa sih itu, Bu Nuri? Case-case yang terjadi dalam sebuah pernikahan adalah konflik yang dari awal adalah sebuah komunikasi. Salah satu contoh case-nya ya, orang Madura menikah dengan orang Jawa, punya relasi hubungan pernikahan nih. Nah, ini saya nggak bermaksud rasis ya teman-teman ya, tapi inilah yang terjadi. Tata bahasanya berbeda, segi kalimatnya berbeda, nadanya, temponya ya. Oke, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Tetap saja ada nada dan tempo yang nggak sama. Maka ketika orang Madura menyampaikan nasihat pada pasangannya yang sebenarnya niatnya baik, malah sama pasangannya, pasangan si Jawa ini dianggap sebuah cacian, sebuah kemarahan, makian ya. Bahkan bisa dianggap sebagai kekerasan verbal. Saya pernah menangani kasus seperti itu. Padahal suaminya pengen menyampaikan nasihat yang baik, tapi tidak diterima oleh istrinya. Kenapa kamu terus nadamu, tempomu kayak begitu? Aku nggak terima.
karena di Jawa aku terbiasa begini. Ketika kamu sudah melotot, nadamu tinggi, itu artinya kamu marah. Nah, karena nada dan tempo tinggi yang cepat tadi serta lantang ya, maksudnya yang awal memberikan nasihat ditanggapi sebagai makian.